Salam jumpa lagi dalam kelas filsafat kita yang ketiga. Kali ini kita akan membicarakan mengenai seorang filsuf yang bukan prasokratik, tetapi dia hidup sebelum Masehi. Tentu saja untuk filsuf kali ini kita tidak akan bicara mengenai filsuf Barat, tetapi filsuf Asia. Beberapa orang menganggap dia lebih daripada seorang filsuf. Tetapi dalam penjelasan saya hari ini, saya menempatkan tokoh ini sebagai filsuf. Siapakah dia? Dia bernama Siddhartha Gautama, atau kita sering mengenalnya sebagai Sang Buddha. Siddhartha Gautama itu tokoh yang lahir tahun 560 sebelum Masehi. Kemudian diperkirakan meninggalnya 480 sebelum Masehi. Ada quote yang menarik dari Siddhartha Gautama. Dia mengatakan kedamaian datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Ini sebenarnya quote ini menjadi sesuatu yang relevan bagi kita sehari-hari. Kita sering kali mencari kedamaian itu dari segala hal yang bersifat eksternal atau dari luar diri kita. Saat kita gundah, kita mendengarkan musik. Saat kita sedih, kita mencari hiburan komedi. Segalanya itu dari luar. Atau saat kita galau, kita kemudian membaca buku-buku filsafat supaya menjadi bijaksana dan lebih tenang gitu. Itu dari luar. Buddha memiliki, atau Siddhartha Gautama punya cara melihat yang berbeda. Kedamaian itu bukan dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Sehingga di sini ada makna otonomi atau kemerdekaan, di mana manusialah penentunya sendiri, hidupnya sendiri. Agak-agak saya tidak mengatakan sama, tetapi agak-agak senada dengan pemahaman filsafat Barat Yunani kuno ya, yang menempatkan bahwa gnosis Shauton atau kenalilah dirimu itu sebagai puncak keilmuan, puncak pengetahuan tertinggi. Tetapi ini pendekatan Asia, para filsuf Asia tentu berbeda. Mereka melihat kekuatan internal dari dalam dirinya melalui beberapa proses ritual, beberapa laku yang memang kalau di kebudayaan pemikiran Barat tidak terjadi ya. Mereka murni menggunakan kekuatan intelek atau rasio. Sedangkan di Asia Selatan utamanya mereka mencoba memadukan antara jiwa dalam arti rasa. Kita kembali ke Sang Buddha. Siddhartha Gautama, atau yang tadi saya sering sebut Sang Buddha, adalah seorang pendiri dan pemimpin ajaran Buddhisme yang hari ini kita tahu begitu banyak pengikutnya di seluruh dunia. Siddhartha Gautama adalah sosok yang berasal dari, dia sosok keturunan raja sebenarnya, yang berasal dari Asia Selatan. Tepatnya di perbatasan, kalau hari ini kita ingin mencari lokasi di mana Buddha lahir, itu adalah di perbatasan antara Nepal dan India. Ya, dua negara yang dahulu satu tapi saat ini terpecah. Sang Buddha dikatakan telah memperoleh pencerahan sempurna pada usianya yang masih 35 tahun. Jadi di usia yang sangat muda dia sudah memperoleh enlightenment atau pencerahan. Tetapi dia memperolehnya tidak dengan proses berpikir, dengan proses merenung, tidak. Dia memperolehnya dari laku meditasi yang dilakukan di bawah pohon yang dinamai pohon Bodhi. Kata pohon Bodhi ini yang nantinya menjadi, secara etimologi, berkembang menjadi Buddha ya, Bodhi. Orang yang
ada di bawah pohon Bodhi itu disebut sebagai sattva atau satwa, bodhisatwa, orang yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Setelah Siddhartha Gautama mencapai pencerahannya, dia lalu menghabiskan hidupnya dengan mengajar dan menyebarkan apa yang sudah dia capai, yaitu pencerahan itu. Nah, apa yang diajarkan itu dalam bahasa para atau kaum Buddhisme itu disebut sebagai menyebarkan sanatana dharma. Sanatana dharma artinya kebenaran absolut yang kekal dan abadi. Ya, sepintas tidak sama, tetapi sepintas mirip-mirip seperti pemahaman forma dalam Plato, ya. Jadi, sesuatu yang berbeda dari segala yang bersifat sensibel, yang berubah terus-menerus. Ini bukan yang sensibel, bukan yang indrawi, tetapi yang absolut. Bagi Siddhartha Gautama, manusia itu pada dasarnya hidup dalam penderitaan. Untuk itu selama 45 tahun setelah dia pencerahan, dia terus mendorong orang lain agar juga mulai seperti dirinya mencari pengetahuan yang tertinggi. Apa itu sanatana dharma? Yaitu kebahagiaan sejati dengan cara melepaskan diri dari penjara penderitaan hidup, dari penjara tubuh, dari penjara pikiran. Sebenarnya Siddhartha Gautama ini tidak berasal dari kaum Brahmana atau bukan dari kaum pendeta. Dia justru berasal dari kaum kesatria. Dia adalah putra Raja Suddhodana. Raja Suddhodana ini adalah seorang pemimpin masyarakat Sakya di daerah Lumbini, Nepal. Nepalnya tapi Nepal bukan Nepal yang tengah, ya, tapi Nepal yang selatan. Nah, kapan sebenarnya Buddha atau Siddhartha Gautama mulai keluar dari istananya? Itu diduga di usia sekitar 29 tahun. Dia meninggalkan kemewahan, kenikmatan hidup di istananya untuk Siddhartha mulai perjalanan panjang mencari pencerahan itu. Setelah akhirnya dia mendapatkan pencerahan, dia lalu tidak diam di situ, dia melanjutkan pengembaraannya. Jadi dia berkeliling, dia tipe yang mirip-mirip seperti Socrates, ya. Jadi dia berkeliling, kalau Socrates ke agora atau ke pasar-pasar di Athena, ya. Kalau Buddha, ya, dia masuk keluar desa, di hutan, dan dia mengembara untuk mengajar. Nah, para pengikutnya cukup banyak dan ajarannya kemudian meluas begitu besar, tidak hanya di Asia sendiri, khusus utamanya Asia Selatan, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Sehingga saat ini tidak mengherankan kalau para pengikutnya itu bisa sampai ke Eropa, sampai ke Inggris, utamanya Perancis. Utamanya juga karena adanya satu era di mana kalau Anda semua pernah mendengar mengenai hippies, ya, di mana ada satu gerakan subkultur yang sangat lekat dengan perayaan, kemiripannya dengan Buddhisme dalam gerakan anak-anak muda. Tapi kita tidak sedang akan bicara tentang itu, kita akan bicara tentang Siddhartha Gautama. Banyak pemikir, para ahli, dan mungkin juga saya sendiri yang memposisikan Siddhartha Gautama itu sebagai seorang filsuf yang pragmatis. Mengapa demikian? Siddhartha Gautama itu memang menghindar, dan kalau kita perhatikan dari teks-teksnya maupun dari ajaran-ajarannya, dia selalu menghindar dan menolak pertanyaan-pertanyaan filosofis yang abstrak. Ini menarik nih. Ketika dia itu adalah seorang spiritualis yang berbicara mengenai jiwa, tetapi dia menolak hal-hal yang penjelasan-penjelasan atau diskusi filosofis yang abstrak. Seperti misalnya Sang Buddha atau Siddhartha itu tidak pernah tertarik atau
tidak terlalu tertarik ya, meskipun ada eh, dia membahas wacana tentang asal usul alam semesta, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan ontologi, dengan asal usul alam semesta, sifat-sifat alam semesta dan sebagainya. Bagi Buddha sendiri, bagi Siddhartha Gautama sendiri, pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang tidak bisa dijawab atau tidak mungkin dijawab, sehingga rasanya tidak salah bila menempatkan Sang Buddha ini sebagai seorang filsuf pragmatis. Siddhartha Gautama lebih memilih untuk fokus gitu ya, fokusnya pada praksis hidup harian, pada praktek kehidupan nyata, dan dia tidak ingin sibuk memikirkan segala hal yang sifatnya mengawang-awang atau abstrak. Dalam pengajaran-pengajarannya itu dia mendorong para pengikutnya untuk menilai, menguji ajarannya di hadapan pengalaman hidup pribadi. Jadi semacam ada dialektika personal gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh hidup sehari-hari itu kemudian dibenturkan dengan pemahaman atau keyakinan ajarannya, sehingga itu bukannya akan menghilangkan keyakinan, tetapi justru akan menajamkan keyakinan mengenai ajaran-ajarannya. Nah, tujuannya apa? Supaya sebenarnya Buddha itu atau Siddhartha Gautama itu ingin para pengikutnya itu tidak menempatkan ajaran-ajaran dan pencerahannya, Sanatana Dharma ini, sebagai sesuatu yang sifatnya doktrin, tetapi menerimanya bukan sebagai doktrin, bukan sebagai dogma, tetapi sebagai sesuatu yang selalu atau senantiasa bisa dibenturkan dengan pengalaman nyata yang terus berubah, tetapi juga tidak menggerus, tapi justru akan menajamkan dan menguatkan itu, atau justru malah menghaluskan itu menjadi subtil. Tetapi menariknya bahwa meskipun dia mempersilahkan para pengikutnya untuk tidak menempatkan ajarannya sebagai doktrin, dia juga tidak ingin para pengikutnya untuk terlalu banyak skeptis gitu ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kebenaran absolut. Jadi dia tidak membiarkan ajarannya menjadi doktrin, tetapi dia juga tidak membuat ajarannya itu sedemikian lunak sehingga mudah sekali dihancurkan oleh pertanyaan-pertanyaan spekulatif. Nah, maka Siddhartha Gautama ini terkenal dengan jalan tengahnya itu, jalan tengah antara dogmatisme dan skeptisisme itu. Sehingga ketika menurut Siddhartha Gautama, ketika orang sudah menemukan jalan tengah antara dogmatisme dan skeptisisme, ini adalah awal menuju pada pencerahan. Pencerahan akan apa? Akan kebenaran yang sejati. Sang Buddha itu menggambarkan kehidupan manusia itu seperti cakra, roda yang bergerak ya, seperti siklus yang terus berputar. Putarannya itu dimulai dari kelahiran, kemudian kematian, lalu kelahiran kembali, dan begitu seterusnya. Dan dalam putaran-putaran kehidupan itu penderitaan itu mendominasi. Buddha mengingatkan sebenarnya kenapa penderitaan itu terjadi, karena ada kekayaan, ada posisi sosial, ada kekuasaan, ada kenikmatan indrawi. Itulah penyebab dari penderitaan itu. Kenapa menderita? Karena segala yang tadi disebutkan itu sebenarnya mengarah kepada ketidakpuasan, sehingga keseluruhannya itu menjadi alasan mengapa kalau saudara-saudara baca di teks-teksnya itu justru menimbulkan penderitaan. Penderitaan itu dimaknai sebagai ketiadaan kebahagiaan gitu. Nah, sebaliknya segalanya yang mengarah pada rasa kekurangan dan oleh karenanya
terus-menerus dicari, ini juga yang menimbulkan adanya, kalau menurut Siddhartha Gautama itu penderitaan itu sendiri. Sang Buddha mengajak para pengikutnya untuk dengan teliti dan tekun mengarahkan diri pada kebahagiaan yang abadi. Nah, kebahagiaan yang abadi atau yang sejati itu yang seharusnya dicita-citakan oleh manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencapainya gitu. Ketika manusia tidak mungkin lepas dari keinginannya untuk hidup nikmat, kaya, terpenuhi secara material dan duniawi gitu ya. Nah, cara mencapainya menurut Siddhartha Gautama adalah menjalani satu jalan spiritual yang jelas. Nah, caranya itu dengan melibatkan, tentunya di dalamnya ada pelatihan-pelatihan etika, pelatihan cara berpikir yang sangat khas dalam ajarannya Buddha. Nah, dengan jalan itulah sebenarnya manusia akan bisa menghadapi segala hal yang menyebabkan penderitaan dalam hidupnya. Nah, baik itu tadi yang saya sebut sebagai pelatihan etika atau cara berpikir, itu sebenarnya muaranya itu pada lingkaran kebajikan dan cinta kasih pada semua makhluk. Jadi ini menarik, Siddhartha Gautama ini semacam menselebrasikan, kalau saya boleh katakan begitu, sebuah cinta yang atau kasih yang tidak hanya terutama pada manusia atau sesama manusia, tapi pada seluruh makhluk dan bahkan bumi. Nah, dalam proses spiritualisasi menuju kebahagiaan sejati itu tadi, manusia perlu membuka kesadarannya akan adanya hukum moral dasar alam semesta. Nah, jadi alam semesta ini itu diatur oleh satu hukum abadi yang manusia tidak bisa menolaknya kecuali menerimanya dan menjalaninya. Nah, hukum itu yang kemudian disebut oleh Buddha sebagai karma. Karma itu tatanan dasar kehidupan, di mana perbuatan yang baik atau yang mengandung kebajikan akan menghasilkan akibat yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Baik, itu semacam pengantar dahulu mengenai Siddhartha Gautama dan ajarannya yang tentu jauh lebih rumit daripada yang saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Pertanyaan kan kemudian muncul ya, bagaimana Siddhartha Gautama ketika kita tempatkan sebagai filsuf itu bisa diakses karya-karyanya. Nah, hampir mirip lagi dengan Socrates ya. Jadi Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu tidak menuliskan karya apapun mengenai ajarannya. Tidak terlalu, saya belum menemukan mengenai sumber yang mengatakan mengapa dia tidak menuliskan karya-karya yang bukankah dia ingin menyebarkan ya, sebenarnya menyebarkan ajarannya, tetapi kenapa dia tidak menuliskannya atau merekamnya? Padahal sebenarnya bahasa penulisan atau bahasa tulis dalam perkembangan peradaban masyarakat di Asia Selatan, khususnya Nepal, sebenarnya sudah ada gitu. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu tentang ajaran-ajarannya itu? Jadi sebenarnya ajaran-ajaran yang diberikan oleh Buddha itu ditulis oleh para pengikutnya. Ya, Buddha sendiri itu menyebarkannya secara lisan, bukan tulisan. Nah, dan kemudian para pengikutnya itu merekamnya, menulisnya selama 3 abad gitu. Jadi turun-menurun. Nah, adapun kumpulan teks Buddhis yang paling awal yang bisa ditemukan itu bernama Sutra Pitaka, yang diduga itu baru mulai disusun itu justru ratusan tahun setelah Buddha meninggal ya. Jadi sekitar abad pertama sebelum Masehi. Jadi setelah ratusan tahun ajaran itu diwariskan dari
satu generasi ke generasi lain secara lisan. Kemudian pada abad pertama di Sri Lanka mulai Sutra Pitaka itu dituliskan. Nah, isinya apa? Sutra Pitaka itu isinya adalah dialog Sang Buddha dengan murid-muridnya dan orang-orang sezamannya. Ya, jadi kalau kita katakan dialog, lagi-lagi agak-agak mirip juga dengan Socrates ya, dengan dialog-dialognya yang ditulis oleh Plato muridnya. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami dulu kembali ke mengenai kebenaran yang sejati, yang absolut seperti yang tadi sudah saya sebutkan diajarkan oleh Buddha. Jadi sesaat setelah Siddhartha mencapai pencerahan yang sempurna di bawah pohon Bodhi di sebuah hutan yang disebut sebagai hutan Gaya, dia punya murid, jumlahnya 5. Jadi ada 5 murid pertamanya. Nah, merekalah yang mendampingi Siddhartha untuk bermeditasi atau bertapa. Lalu mereka juga lah yang mendengarkan semacam ceramah atau khotbah pertamanya, yang judulnya itu Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, di dalam khotbah Dhammacakkappavattana Sutta itu Sang Buddha atau Siddhartha menjelaskan mengenai tadi yang sudah kita bahas mengenai prinsip jalan tengah. Tapi juga ada penjelasan mengenai 4 kebenaran mulia. Dia mulai meringkas doktrin-doktrin inti-inti ajarannya ke dalam 4 kebenaran mulia. Dan sebenarnya 4 kebenaran mulia itu menurutnya sudah ada sebelum dia mengatakannya. Jadi itu sebenarnya sudah ada di alam semesta ini, di dunia ini sebagai sebuah kebenaran, dan dia hanya bertugas untuk mengatakannya. Bahwa dia yakin bahwa keempat kebenaran mulia itu bersifat universal. Jadi universal itu artinya tidak hanya berlaku di tempatnya dan saat ini, tetapi kapanpun, dimanapun, 4 kebenaran mulia itu tetap menjadi kebenaran. Nah, apa saja sebenarnya 4 kebenaran mulia itu? Saya akan coba uraikan satu persatu. Yang pertama adalah kebenaran mengenai adanya duka. Duka itu yaitu penderitaan. Jadi manusia dalam keberadaannya di dunia ini itu pastilah diliputi penderitaan. Mengapa? Karena dia tidak tercerahkan. Lalu kebenaran yang kedua adalah mengenai sebabnya duka. Kalau tadi adanya duka, itu yang pertama. Yang kedua, sebab duka, apa yang menyebabkannya. Nah, Buddha menjelaskan bahwa yang menyebabkan penderitaan itu adalah ikatan-ikatan ragawi, duniawi, dan segala hal yang sifatnya material. Karena adanya sebab-sebab semacam itu, maka dia mendorong para pengikutnya untuk mulai menjalani perenungan, meditasi, dan pemahaman yang lebih mendalam lewat pengalaman langsung menghadapi penderitaan itu. Jadi tidak lari dari penderitaan, tetapi menghadapi penderitaan itu. Jalan yang ketiga, kebenaran mulia yang ketiga itu adalah lenyapnya duka. Jadi kalau tadi adanya duka, sebabnya duka, nah lenyapnya duka. Dia menjelaskan mengenai potensi manusia bisa melepaskan diri dari penderitaan. Artinya ada kemungkinan untuk melepaskannya. Nah, caranya adalah dengan berhenti untuk mendambakan atau menginginkan segala sesuatu yang menyebabkan penderitaan. Dengan melepaskan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan penderitaan itu tadi, manusia akan sangat mungkin lepas dari penderitaannya. Nah, kemudian kebenaran yang keempat, setelah adanya duka, adanya penderitaan, penyebabnya duka, kemudian potensi lepasnya duka, kemudian yang keempat adalah mengenai 8
ruas jalan kemuliaan. Jadi Buddha secara teknis langsung menjelaskan mengenai kebahagiaan abadi bisa dicapai lewat 8 unsur, yang kedelapan-delapannya itu harus melibatkan atau harus didapatkan lewat pelatihan. Nah, pelatihan itulah nanti yang akan membantu manusia, memungkinkan dia untuk mencapai pencerahan yang tertinggi. Pelatihan itu melibatkan upaya untuk meraih kebijaksanaan yang benar, atau dalam bahasa Buddha disebut pana. Kemudian etika dan moral yang benar atau sila, dan konsentrasi yang baik atau samadhi. Sang Buddha mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mencapai kedamaian abadi dengan cara memutus siklus kelahiran dan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Jadi, pencapaian kedamaian abadi itu hanya bisa dicapai bila manusia sudah terputus dari siklus kelahiran kembali. Caranya bagaimana? Yaitu dengan meraih pencerahan. Nah, ajaran Buddha semacam ini punya dampak yang luar biasa bagi pemahaman filosofis masyarakat di seluruh Asia. Di antara berkembangnya kebijaksanaan-kebijaksanaan lokal, gitu ya. Ajaran Buddha ini menjadi sesuatu yang baru, dan juga bahkan tidak hanya di Asia Selatan, tapi juga di Indonesia. Kalau kita tahu bagaimana di Indonesia juga sempat tumbuh masyarakat kerajaan Buddha. Hingga saat ini peninggalan-peninggalannya masih bisa kita temukan di Borobudur dan tempat-tempat lain. Ajaran Buddha ini tidak hanya berhenti di situ, tetapi dia juga tidak hanya berhenti di tataran keagamaan atau religiusitas, tapi percaya atau tidak, itu juga mempengaruhi banyak pemikir barat yang pada dasarnya sangat rasional. Contohnya kita sebut saja Immanuel Kant atau Schopenhauer dan bahkan David Hume, ya. Itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh Buddha, termasuk Foucault, ya. Jadi menempatkan Siddhartha Gautama secara filosofis ini menarik, gitu ya, supaya tidak hanya menempatkan dia sebagai tokoh spiritualis, tokoh keagamaan, tetapi dia sebenarnya adalah seorang filsuf juga, gitu. Baik, saya akan singkat di akhir diskusi kita hari ini, kelas kita hari ini mengenai Siddhartha Gautama. Seperti kita tahu tadi, namanya adalah Siddhartha Gautama, atau yang kemudian setelah mendapatkan pencerahan kemudian sering disebut sebagai Sang Buddha atau Bodhisattva, ya. Dia lahir tahun 560 sebelum Masehi. Dia lahir di daerah Lumbini, Nepal. Dia punya kalau dilihat rasnya atau kebangsaannya, dia India, gitu ya. Prinsip pemikirannya itu, ajarannya adalah mengenai adanya siklus berputar tadi, ya, inkarnasi, reinkarnasi, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali, yang itu justru menjadi penyebab penderitaan manusia dan harus diakhiri dengan jalan manusia itu lepas dari itu dan menuju pada nirvana, nir tidak fana, ya, sesuatu yang fana, sesuatu yang material. Jadi ketika manusia sudah melepaskan diri dari segala penderitaan dan ikatan-ikatan material, dan itulah inti ajaran Siddhartha Gautama. Filsafatnya itu meletakkan dasar cara berpikir yang sebenarnya baru pada masanya di Asia, dan kemudian berkembang begitu luas hingga ke seluruh dunia. Karya kuncinya yang tidak dia tulis sendiri tentunya, tetapi beberapa ratus tahun setelah dia meninggal. Kalau dia meninggal tahun 480 sebelum Masehi, nah abad 1 sebelum Masehi itu berapa tuh jaraknya? 300 tahun kemudian para pengikutnya baru merekam
warisan ajarannya yang secara lisan itu. Kemudian disebut sebagai Sutra Pitaka kitabnya. Demikian kelas sederhana kita mengenai Siddhartha Gautama. Ada tentu begitu banyak kekurangan karena akan pembahasan sebenarnya bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mengenai Siddhartha Gautama, tetapi setidaknya saudara-saudara mulai mengenal Siddhartha Gautama dalam frame sebagai seorang filsuf. Sekian tentang Siddhartha Gautama. Terima kasih.